Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-720 bersama Klub Matematika ya. Ini tentang kompetensi teknis, pembahasan kita buat selengkap mungkin ya. Kunjungi juga di sini ada Klub Matematika Go ASN. Silakan bergabung bersama kami. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep merupakan belajar A. Membedakan, B. Konsep, C. Dalil, D. Asosiasi verbal, atau E. Fakta. Oke, kita akan berikan penjelasan di sini mengenai definisi dari belajar konsep, dalil, fakta. Oke, langsung kita ke belajar konsep. Ini adalah belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Jadi belajar konsep adalah belajar untuk membentuk sebuah konsep. Sementara belajar dalil ini adalah belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Kalau belajar konsep adalah belajar untuk membentuk sebuah konsep. Sementara belajar dalil ini adalah belajar tentang penggabungan mengenai beberapa konsep. Kemudian belajar pengamatan. Namanya saja belajar pengamatan. Artinya belajar berdasarkan pengamatan sensori terhadap dunia di sekitar menggunakan alat indera. Oke, lebih sederhananya di sini adalah belajar berdasarkan pengamatan menggunakan alat indera, baik itu untuk melihat, mendengar, meraba, dan lain-lainnya. Kemudian belajar emosi. Belajar emosi di sini adalah belajar menanamkan aspek-aspek kepribadian. Misalnya ketekunan, ketelitian, kebersihan, dan lain-lain. Ini adalah mengenai definisi belajar konsep, dalil, pengamatan, maupun belajar emosi. Kita kembali ke soalnya tadi. Di soal nomor 1, di sini adalah belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Ingat, penggabungan beberapa konsep berarti di sini adalah belajar dalil. Kalau belajar konsep tadi adalah belajar untuk membentuk sebuah konsep. Oke, jelas di soal nomor 1. Oke, lanjut di soal berikutnya, nomor 2. Adanya suatu kemampuan baru atau perubahan dalam perubahan tingkah laku yang sifatnya pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, maupun sebuah nilai atau sikap disebut dengan afektif. Dalam perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau bisa disimpan. Dalam perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan sebuah usaha. Perubahan terjadi akibat suatu interaksi dengan lingkungan. Dalam perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh suatu pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh dengan obat-obatan. Di sini merupakan A. Tujuan belajar, B. Ciri-ciri belajar, C. Manfaat belajar, D. Fungsi belajar, atau E. Hakikat belajar. Oke, di sini kita lihat soalnya panjang sekali. Kita akan berikan pembahasannya biar teman-teman mudah memahami mengenai soal nomor 2 di sini. Di sini kita jelaskan dulu mengenai apa itu belajar. Belajar adalah sebuah proses atau usaha untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baik dalam bentuk pengetahuan atau kognitif, keterampilan, psikomotor, maupun sikap atau afektif. Oke, sebagai suatu pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Sementara ciri-ciri belajar di sini adalah adanya sebuah kemampuan baru atau adanya sebuah perubahan, baik itu dalam hal perilaku atau perubahan tingkah laku yang sifatnya pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Kemudian perubahan ini disimpan, menetap. Dalam perubahan itu terjadi tidak begitu saja, melainkan melalui sebuah proses usaha. Sementara definisi dari tujuan belajar di sini adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwasanya siswa itu telah melakukan sebuah perbuatan belajar yang umumnya bisa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa.
Kalau kita lihat di soalnya tadi adalah merupakan ciri-ciri belajar. Pilihan jawaban yang B, seperti itu. Selanjutnya di soal berikutnya nomor 3, latihan tes P3K kompetensi teknis bersama klub matematika. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Ada 3 soal yang hampir dijawab dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditayangkan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi. D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai oleh siswa. Atau E. Melakukan pengayaan untuk materi yang sudah dikuasai oleh siswa. Oke, di sini kita melakukan pretest. Kemudian kita mengetahui bahwasanya 3 dari 8 soal itu sudah hampir dikuasai oleh anak atau sudah mampu dijawab oleh seluruh siswa dengan benar. Kita akan bahas di sini bahwasanya pada soal yang telah dijelaskan tadi bahwasanya ada 3 soal yang sudah mampu dijawab hampir oleh seluruh siswa dengan benar, itu menunjukkan bahwasanya ketiga soal tersebut itu telah dikuasai oleh siswa. Sehingga materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal berikutnya nomor 4 bersama klub matematika. Evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Selalu disamakan dengan ketepatan. Misalnya, untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan dievaluasi dengan melihat nilai ketika ulangan, tetapi dilihat juga mulai dari kehadiran, keaktifan, dan sebagainya. Karena di sini tentang partisipasi siswa. Berdasarkan pernyataan di atas, maka termasuk ke dalam prinsip evaluasi, yaitu prinsip A. Berkesinambungan, B. Menyeluruh, C. Objektivitas, C. Validitas, atau E. Efektif. Kita lihat di sini untuk mengukur partisipasi siswa tidak hanya melihat nilai saja, tapi ada aspek-aspek yang lain seperti kehadiran, keaktifan, dan sebagainya. Merupakan termasuk prinsip evaluasi yang bagaimana. Kita akan berikan di sini mulai dari yang pertama adalah tentang prinsip evaluasi yang berkesinambungan atau prinsip berkesinambungan. Artinya, evaluasi tersebut harus dilaksanakan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun atau tidak hanya dilakukan dalam 1 kali dalam semester, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Mulai dari proses pembelajaran dengan memperhatikan siswa hingga ia tamat dari institusi tersebut. Prinsip yang kedua adalah prinsip menyeluruh. Dalam melaksanakan evaluasi, harus melihat seluruh dari aspek berpikir kognitif, kemudian aspek nilainya atau sikapnya yaitu afektif maupun aspek keterampilan yaitu psikomotor yang ada atau yang dimiliki pada masing-masing anak. Menyeluruh. Jadi tidak hanya kognitif saja, tapi kognitif juga, afektif juga, psikomotor juga. Sedangkan prinsip berikutnya adalah prinsip objektif. Namanya saja objektif, artinya dalam melakukan evaluasi harus berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Tidak dipengaruhi oleh faktor diri guru atau hal-hal yang sifatnya emosional atau irasional. Artinya tidak memandang ini keluarga, ini tetangga, tidak memandang itu. Harus berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Walaupun tetangga, tapi hasilnya kurang baik, ya harus dinilai sesuai dengan yang dinilai. Prinsip validitas. Valid. Artinya
Evaluasi yang digunakan harus benar-benar mampu untuk mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Selalu disamakan dengan ketepatan di sana. Misalnya, untuk mengukur partisipasi siswa, maka alat evaluasinya harus valid, yaitu tidak hanya melihat nilai saja, tapi juga harus melihat kehadirannya, keaktifannya dalam pembelajaran. Itu adalah salah satu prinsip, yaitu prinsip validitas. Jadi jelas di soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Berikutnya di soal nomor 5. Perhatikan butir soal berikut. Letusan Gunung Kelut yang cukup besar terjadi pada A. tahun 1850, B. tahun 1951, C. tahun 2001, D. tahun 2005. Bukan itu pertanyaannya. Di sini butir soal ini termasuk soal yang tidak baik karena A. ada pengulangan kata tahun, B. mengukur ingatan, C. pokok soal merupakan kalimat yang belum selesai, D. pertanyaan terlalu singkat, atau E. ada kesalahan dalam ejaan kata. Lihat, letusan Gunung Kelut yang cukup besar terjadi pada A. tahun sekian, B. tahun sekian, C. tahun sekian, D. tahun sekian. Di sini butir soal ini jelas tidak baik. Ingat, dalam menyusun butir soal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tidak boleh ada pengulangan dalam pilihan jawaban. Artinya di sini ada pengulangan kata tahun. Seharusnya soal nomor 5 ini yang baik seperti ini. Letusan Gunung Kelut yang cukup besar terjadi pada tahun A. 1850, B. 1950, dan seterusnya. Karena sudah ada tahun, kita taruh di soalnya, bukan di pilihan gandanya. Biar butir soal tersebut menjadi soal yang baik. Oke, yang ditanyakan kan butir soalnya ya, bukan kualitasnya. Kalau kualitasnya di sini hanya mengukur ingatan. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Sebagai informasi, kami juga membuat klub matematika Go ASN. Ini adalah bimbingan untuk teman-teman yang akan menghadapi tes P3K tahun ini, dimulai pada saat pendaftaran mulai sampai pada tes P3K itu berlangsung. Paket belajarnya ini satu paket komplit, yaitu sesi belajar interaktif setiap hari, mentor yang profesional dan pengalaman dari klub matematika, soal-soalnya HOTS, kemudian kita berikan tryout rutinnya berupa 150 soal. Jadi sudah seperti perang yang sesungguhnya. Oke, kuis kita berikan setiap hari atau setiap pertemuan. Mini tryout setiap minggu. Jadi, paket belajar ini saya rasa sudah lengkap untuk persiapan teman-teman semuanya dalam menghadapi tes P3K tahun ini. Informasi saja untuk jadwalnya, misalnya Senin di sini ada manajerial, Selasa khusus kita sosiokulturalnya, Rabu tentang teknis, Kamis TBS atau penalarannya, Jumat wawancara, Sabtunya kita adakan mini tryout, kemudian minggunya baru tryout yang sesungguhnya untuk latihan kita 150 soal. Anda ingin bergabung? Silakan ya. Bimbingan ini dilakukan pada saat Anda mulai pendaftaran sampai pada saat tes P3K. Jadi sampai Anda melakukan peperangan yang sesungguhnya. Oke. Berminat, silakan hubungi nomor kami, kemudian atau bisa diklik di kolom deskripsi. Kita juga sediakan informasinya. Semua fasilitas tersebut hanya Rp200.000. Sangat-sangat murah. Dan ayo bergabung sekarang menjadi pejuang P3K bersama klub matematika Go ASN. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih.